Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat bunda-bunda ataupun yanda atau panda yang sedang mencari referensi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, ataupun mungkin sekarang lebih familiar dengan sebutan modul ajar, yaitu tentang Anak Indonesia Hebat. Nah, Anak Indonesia Hebat ini merupakan sebuah gerakan kebiasaan atau pembiasaan, tetapi untuk di jenjang PAUD tidak ada salahnya jika kita buat sebagai inspirasi topik ataupun tema pembelajaran. Nah, di sini Mas Sofa akan memberikan sebuah contoh inspirasi topik pembelajaran yang berjudul Anak Indonesia Hebat, yang mana kegiatan ini akan dilaksanakan kurang lebih dalam waktu 2 minggu. Bukan berarti ketika sudah 2 minggu terus pembiasaan ini selesai, bukan, melainkan bisa kita kembangkan secara holistik menjadi pembiasaan yang ada di sekolah, tetapi secara kita bahas dalam bentuk topik atau tema. Ini contohnya dilakukan selama 2 minggu ya, bukan berarti 2 minggu selesai, bukan ya. Nah, inspirasi ini saya dapatkan atau saya kembangkan merujuk dari Kemendikbud yang sudah menerbitkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Untuk panduannya ada di sini, lebih lengkapnya materinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, yang mungkin nanti bisa digunakan di lembaga atau di sekolahnya teman-teman semua. Sebelumnya, untuk teman-teman yang masih belum familiar dengan tujuan pembelajaran, jadi tujuan pembelajaran itu adalah menggantikan kompetensi inti dan juga kompetensi dasar yang ada pada kurikulum K13. Jadi kalau teman-teman, supaya lebih mudah, teman-teman bisa menggunakan panduan ya, panduan tujuan pembelajaran yang sudah diterbitkan oleh Kemendikbud. Teman-teman bisa download ya di panduannya. Di sini sudah ada nilai agama dan budi pekerti, tujuan pembelajaran seperti apa, kemudian ada juga jati diri, tujuannya pembelajarannya seperti apa. Itu sudah ada inspirasi semuanya. Tinggal teman-teman nanti bisa sesuaikan lagi. Nah, teman-teman bisa coba cek ya apakah halaman website ini masih bisa dikunjungi, yaitu di kurikulum.kemdikbud.go.id/rujukan, di mana di sana isinya adalah panduan-panduan dari kurikulum merdeka yang terbaru. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung memulai untuk membuat rancangan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran ini bisa dilakukan atau bisa dicapai selama 2 minggu. Nah, supaya lebih ringkas, lebih simpel, Mas Sofa buat seperti ini ya. Jadi satu lembar ini bisa kita gunakan untuk 4 hari, di mana tujuannya selama 4 hari itu sama seperti ini. Kemudian kegiatannya yang membedakan. Senin kegiatannya ada bangun pagi, kemudian Selasa ada olahraga, kemudian Rabu ada beribadah, Kamis ada makan sehat. Dan untuk RPP ini sangat fleksibel, bisa diterapkan di semua kelompok usia. Nah, misalkan teman-teman nih kelompok A misalkan bisa dimodifikasi sedikit lah, bisa diedit lagi. Misalkan teman-teman dipakai di PAUD nih, di kelompok bermain usia 3 tahun misalkan, silakan bisa diedit juga, dikembangkan, dikurangi permainannya atau dibuat lebih sederhana atau lebih mudah. Selanjutnya hari Jumat dan hari Sabtu, karena di tempat Mas Sofa biasanya Jumat itu untuk kegiatan ibadah ya, fokus kegiatan keagamaan, dan kemudian Sabtu itu kegiatan kesenian ataupun ekstra. Jadi untuk Jumat dan Sabtu tidak ada kegiatan pembelajaran bertopik atau bertema, teman-teman. Jadi kegiatan bertopik atau bertema di tempat Mas Sofa itu 4 hari saja. Jadi teman-teman misalkan di hari Jumat atau hari Sabtu masih ada tema atau topik, silakan dimodifikasi sendiri ya. Nah, ini lanjut di minggu kedua ya, masih dengan topik yang sama, yaitu kebiasaan anak hebat. Kenapa sih judulnya diringkas seperti ini? Karena supaya anak-anak PAUD itu lebih mudah untuk mengingat. Karena kalau panjang itu mereka agak lupa atau susah untuk mengingatnya ya. Senin ada makan sehat, kemudian Selasa ada suka belajar, Rabu ada bermasyarakat, dan Kamis ada tidur cepat. Nah, teman-teman bisa dikembangkan lagi atau dimodifikasi lagi sesuai tempat masing-masing. Ini sama hari Jumat dan hari Sabtu. Nah, teman-teman jangan risau juga ya, karena di RPP ini sudah Mas Sofa lengkapi juga dengan lembar kerja. Lembar kerja ini bisa menjadi variasi ragam main dalam pembelajarannya teman-teman ya. Selain yang sudah tertera pada kegiatan ini tadi, ini juga bisa menjadi bahan ajar tambahan dalam hari itu. Misalkan ini ya, hari pertama LK1 untuk kelompok B, dan juga ini ada untuk kelompok A. Kemudian LK2 untuk hari kedua, dan seterusnya. Dan LK ini bisa teman-teman gunakan untuk menemani belajar barangkali kehabisan ide atau mungkin bingung mau membuat
tambahan bahan ajar yang seperti apa. Dan terakhir, kalau sudah dilaksanakan, tinggal teman-teman membuat asesmen atau penilaiannya. Nah, di sini Mas Wafa membuat contoh asesmen sumatif dalam bentuk checklist ya. Dalam bentuk checklist. Kenapa? Karena yang mungkin sederhana dan mudah untuk kita terapkan dalam kegiatan. Untuk pelaksanaan observasinya yaitu dari hari pertama dan hari ke-12, maksudnya bagaimana? Jadi asesmen sumatif ini konsepnya adalah sebuah penilaian yang kita ambil untuk mengetahui ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Dalam artian, misalkan nih topik ini berlangsung selama 12 hari. Nanti kita ambil asesmen ini di hari ke-11 ataupun di hari ke-12-nya. Jadi kita itu memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang sudah kita rencanakan itu tercapai. Nah teman-teman, untuk indikator ketercapaian tujuan pembelajaran ini, teman-teman pasti bertanya, dapatnya dari mana ya, itu kok ada IKTP segala gitu kan. Nah IKTP ini lembaga ataupun guru ya yang merumuskan dari yang awalnya kita punya tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran tersebut dikatakan tercapai. Itu kalau indikatornya bagaimana sih gitu kan. Nah itu yang kita susun. Jadi untuk memudahkan, saya biasanya membuat seperti ini. Semester 1 misalkan ya, semester 1 saya punya tujuan pembelajaran A, B, C, D, E, sampai Z. Kemudian saya susun juga dengan indikatornya. Nah, nanti ini yang akan memudahkan saya dalam menyusun rancangan pembelajaran dan juga asesmennya. Jadi teman-teman, silahkan gunakanlah inspirasi RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran ini untuk diterapkan di kelasnya teman-teman. Semoga sedikit yang bisa dibagikan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jika bermanfaat bagikanlah ke rekan-rekan guru yang lainnya supaya bisa saling menginspirasi dan bisa berbagi. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, jangan lupa ya teman-teman, sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe dan bagikan ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.